Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, teman inspirasi Safa, kita sudah akan mendekati bulan Ramadan. Dan seperti biasa, kurma menjadi suguhan wajib untuk berbuka puasa. Sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan untuk mendahulukan kurma ketika kita berbuka. Kurma diketahui memiliki kadar gula dan karbohidrat yang tinggi, menjadi salah satu penyebab mengapa buah ini menjadi sangat penting. Setelah satu hari penuh perut kita kosong dan tubuh kekurangan cairan, mengkonsumsi kurma bisa mengembalikan energi dengan cepat. Selama ini yang kita tahu, kurma merupakan tanaman khas Timur Tengah. Dan hampir dapat dipastikan setiap kali ada kerabat yang pulang dari ibadah haji, membawa oleh-oleh buah kurma. Di Indonesia sendiri, kurma masih identik sebagai buah impor. Namun benarkah demikian? Lalu dapatkah kurma ini sebenarnya dibudidayakan di Indonesia? Nah, teman-teman, menanam buah kurma di Indonesia memang bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang sudah berusaha untuk menanam kurma, namun belum juga berhasil. Tapi bukan berarti hal itu menjadi sebab mustahil ditanam di Indonesia. Tahun 2000-an sudah mulai banyak pembudidaya yang penasaran dan juga berhasil untuk menanam kurma hingga mereka bisa panen. Kemudian buah kurma menjadi tidak asing lagi, terlebih pada saat menjelang bulan Ramadan. Pada musim haji pun buah ini sering dijadikan buah tangan spesial dari Timur Tengah. Buah kurma yang santer diperbincangkan dan mampu ditanam di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia ternyata sudah ada, dan hal ini menjadi sebuah varietas baru yaitu kurma tropis KL1. Kurma tropis KL1 mampu menghasilkan buah kurma yang banyak serta memiliki usia berbuah yang lebih cepat dibandingkan tumbuhan kurma biasanya. Kurma tropis KL1 ini merupakan varietas baru dari buah kurma yang merupakan hasil persilangan antara kurma varietas Barhi dengan Deklit Nur. Nah, teman-teman, kali ini Taman Inspirasi Safa akan membahas dan memberikan informasi tentang tanaman kurma yang bisa tumbuh di Indonesia. Yang pertama adalah syarat tumbuh dari kurma tropis. Kurma tropis ini bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah, mulai dari ketinggiannya yaitu 50 meter di atas permukaan air laut. Cuaca panas relatif konstan dengan suhu rata-rata 32 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk curah hujannya sendiri adalah 1.500 mm per tahun. Sinar matahari penuh sepanjang harinya, menyukai tanah humus berpasir, tanah lempung, tanah pasir berlempung, atau tanah liat dengan drainase yang baik, dengan pH-nya 8 sampai dengan 11. Tanah juga harus memiliki kemampuan mengikat kelembaban dan juga bebas kalsium karbonat. Kurma yang ditanam di daerah bersuhu di atas 35 derajat Celcius sebenarnya membutuhkan bantuan irigasi. Sementara di bawah itu akan mengalami periode dorman atau berhenti tumbuh dan mengalami kerusakan, kecuali dibantu dengan irigasi. Sementara pada masa pembungaan dan pembuahan membutuhkan banyak air. Setelah dewasa, tanaman kurma ini lebih menyukai tanah yang kering. Nah, untuk diketahui, kurma tropis dapat ditanam sebagai produk perkebunan komersial, ataupun hanya sebagai hiasan dan juga koleksi di rumah. Sebagai koleksi misalnya, untuk hiasan, kurma tropis bisa ditanam di pekarangan atau di dalam pot. Akan tetapi juga perlu diingat, karena tanaman ini tidak dapat bereproduksi sendiri, maka untuk mendapatkan pohon kurma yang bisa berbuah, kita harus menanamnya secara berpasangan. Maka dari itu kita juga harus memperhitungkan luas lahan untuk menanam kurma tropis ini. Menariknya lagi, pohon kurma tropis bisa dibilang memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan jenis kurma lainnya, di mana tanaman yang tergolong keluarga palm ini mampu berbuah pada umur sekitar 3 sampai dengan 4 tahun dengan ketinggian hanya mencapai 1 meter saja. Tanaman kurma tropis memiliki bentuk yang serupa dengan jenis kurma lainnya.
Buahnya berbentuk lonjong silinder dengan panjang 3 sampai dengan 7 cm dan diameternya 2 sampai 3 cm. Buah kurma ini dibalut dengan daging kulit yang berwarna merah dan akan berwarna kuning ketika sudah masak. Buah kurma tropis memiliki biji tunggal yang memiliki panjang sekitar 2 sampai dengan 2,5 cm dengan tebal sekitar 6 sampai dengan 8 mm. Nah, menikmati buah ini paling enak saat sudah kering, di mana buahnya memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis. Hal yang perlu diingat pula saat waktu penanaman untuk kurma tropis, dalam 1 tahun ini sangat berpengaruh besar pada peluang bibit untuk tumbuh dan bertahan hidup. Penanaman di wilayah tropis, di mana tidak terjadi cuaca dingin atau panas yang ekstrim, periode penanaman yang terbaik adalah sekitar pada bulan Agustus sampai dengan September atau pada awal musim hujan. Tanaman kurma yang masih muda membutuhkan banyak air dan masih sensitif terhadap panas terik, sehingga pemilihan waktu penanaman di musim hujan memberikan keuntungan air yang melimpah dan juga cuaca yang teduh. Selain itu, untuk perawatan kurma tropis, sama seperti halnya tanaman lain. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan kualitas terbaik, penanaman kurma ini juga harus diikuti dengan perawatan yang baik. Pada kurma tropis, perawatan yang diperlukan bisa meliputi pemasangan mulsa, penyiraman atau irigasi, pemupukan rutin, penyiangan dan penggemburan, pemangkasan, pemberantasan hama dan penyakit, penyerbukan dan juga penjarangan buah. Nah, untuk catatan, dalam melakukan penyiraman, terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan air pada tanaman kurma, seperti salinitas tanah. Tanah yang mengandung garam memerlukan lebih banyak air untuk meluruhkan garam dari tanah. Kemudian makin tinggi suhu udara, semakin tinggi penguapan sehingga makin banyak air yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, semakin rendah kelembapan, semakin banyak air yang dibutuhkan. Yang keempat, kecepatan angin. Semakin kencang tiupan angin akan meningkatkan penguapan sehingga lebih banyak air yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah keberadaan awan, karena lebih banyak air dibutuhkan ketika tidak ada awan. Selain itu, kurma juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Pertama, seperti kurma mentah, bisa untuk menambah kesuburan. Ada 2 versi, yaitu segar dan yang sudah dikeringkan. Bisa direbus lalu minum air rebusannya. Rasanya pun pahit tetapi layak untuk dicoba bagi yang menginginkan keturunan. Kurma mengandung antioksidan, folat, besi, dan kalsium, juga kaya dengan kandungan mangan yang membantu memproduksi hormon seksual. Kemudian bunga kurma juga konon lebih efektif untuk kesuburan. Serbuk sari kurma memiliki efek estrogen yang dapat menstimulasi fungsi dari ovarium. Kemudian, mengkonsumsi kurma selama kehamilan dapat membantu memperkuat otot-otot saluran kencing, sangat membantu dalam proses melahirkan dan mencegah pendarahan usai melahirkan. Kemudian, kurma juga bisa mengembalikan kesehatan serta stamina. Selain itu, buah kurma juga bermanfaat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, flu, infeksi paru-paru dan tenggorokan, demam, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit ulasan tentang buah kurma. Kita pasti akan menemui kurma di mana-mana, dan juga teman-teman pasti banyak yang stok kurma karena kita akan menuju bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah dan juga bisa dilancarkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, sekian dulu dari Taman Inspirasi Safa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share,
komen dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.